Jangan lupa untuk subscribe YouTube Berazam.com dan pastikan untuk menyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami berpantun dulu. Pagi-pagi minum kopi hangat, ditemani sepiring roti. Badan kalian DPR memang hebat, memberikan kontribusi dari para ahli. Ketika Pak Ellen tadi menyampaikan materi, semuanya saya lihat tegang, apalagi dengan data statistik, mungkin membuat Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini ngeri-ngeri sedap mendengar ini. Ngeri-ngeri sedap. Pandangan ekonomi seperti tadi, banyak juga menelisik masalah hukum, karena ekonomi tanpa hukum suatu yang tidak mungkin. Pasti ekonomi itu harus diatur dengan hukum. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya mendapatkan amanah untuk melihat Perpu ini dari sisi kacamata hukum. Nah, ini tentu tidak ansi hukum saja, terkait data yang sudah disampaikan dan faktor-faktor yang sudah disampaikan oleh Pak Ellen tadi. Kami ingin menggarisbawahi persoalan hukumnya dari Perpu itu adalah Pasal 22 Undang Dasar 45 yang bunyinya itu dalam hal kegentingan yang mendesak. Presiden membentuk, ada haknya untuk membentuk dan menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Dari kacamata hukum, yang menjadi sorotan pro dan kontra adalah dalam hal ihwal kegentingan yang mendesak. Seperti apa parameter ukuran-ukuran yang bisa dipakai oleh presiden? Saya sangat yakin sekali kita yang hadir di ruangan ini sebagian pro dan sebagian kontra, dengan menyampaikan bahwa ini pasti sangat subjektif, ini pasti sangat terkait dengan kepentingan politik. Politik siapa? Tentu politik dari presiden sebagai eksekutif tertinggi. Itu sah-sah saja pro dan kontra. Maka melalui kesempatan ini, itu yang mau kita ukur, kita bahas dan kita bicarakan tentang problem kegentingan yang mendesak. Maka saya mulai dengan melihat Perpu itu sendiri. Perpu itu dilihat secara material, levelnya sudah sama dengan undang-undang. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Karena itu dalam penulisannya dalam hierarki undang-undang garis miring peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Itu jelas. Tapi dari segi formil nggak sama dia cara membuatnya. Ada hak dari presiden untuk menetapkan sendiri, yang berbeda dengan undang-undang. Karena undang-undang nggak bisa kerja sendiri dari presiden, harus dengan persetujuan bersama dari DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Nggak bisa sendiri, harus berdua. Konstitusi kita sudah memberikan hak itu secara jelas dalam pasal 22 tadi. Dan kemudian tadi sudah disampaikan, sebetulnya Perpu ini bukan hal yang baru di Indonesia. Sudah puluhan Perpu dilahirkan dari masa ke masa. Dan sekarang menjadi perhatian semua pihak, semua mata, tidak hanya bagi ahli hukum, tapi juga bagi semua ahli yang mengaku ahli
menjadi pembicaraan di mana-mana. Pak, mau nitip apa sekalian? Nah, perlu pembatasan yang jelas tentang kegentingan yang mendesak itu. Undang-undang, konstitusi, undang-undang dan peraturan lain tidak pernah menjabarkan apa sih parameternya. Maka kita lihat beberapa ahli menyampaikan tentang kriteria atau sebagai parameter kegentingan yang mendesak tersebut, sehingga bisa kita menjustifikasi nanti apakah Perpu tentang Ciptaker ini legal atau tidak legal. Ini siapa yang angkat? Kemudian apakah Perpu ini penuh dengan nuansa kepentingan politik presiden atau bukan? Kita lihat ya, dari doktrin, bisa di next itu slide-nya, dari doktrin terus biar biasanya ayat. Nah ini, Jimli Asyidiki memberikan 3 kriteria. Adanya unsur ancaman yang membahayakan atau dangerous threat terhadap negara, pastinya. Jika presiden tidak mengeluarkan Perpu, kemudian betul-betul terjadi keadaan yang bahaya dan akibat-akibat dari itu, pastilah kita semua sebagai rakyat akan menyalahkan presiden. Yang kedua, adanya unsur kebutuhan yang mengharuskan. Ini mengharuskan, tidak boleh tidak gitu. Suatu yang harus diadakan. Ada reasonable necessity. Harus tapi reasonable, masuk akal. Masuk akalnya itu tentu bisa dikaji dari berbagai aspek seperti ekonomi tadi, politik, dan aspek lainnya. Ketiga, adanya unsur keterbatasan waktu, limited time, yang sangat terbatas. Moderator selalu tidak adil ya. Pembicara pertama dengan leluasa tadi. Ini gimana cara jadi nervous ini? Harus menyimpulkan. Oh, dari meja panitia. Dari sebelum panggung ini dimulai, kami para narasumber sudah ngomong-ngomong tadi ini resesi tidak hanya ekonomi tapi juga resesi waktu kita di sini. Terjadi resesi waktu yang luar biasa. Dari normal tadi 10 menit, sekarang karena resesi tinggal 2 menit lagi. Nah, 3 standar tersebut ada kebutuhan mendesak untuk bertindak. Ada kebutuhan yang mendesak untuk bertindak yang tadi secara angka-angka sudah disampaikan oleh pembicara terdahulu. Yang kedua, waktu yang tersedia terbatas. Tidak tersedianya alternatif lain atau menurut penalaran yang wajar. Waktu terbatas ini jelas. Kalau harus dibentuk dengan undang-undang, Bapak Ibu pasti sudah paham bagaimana proses pembentukan undang-undang itu. 1 tahun kadang tidak kelar. Sementara ini waktu sangat mendesak. Nah, itulah kegentingan yang memaksa presiden yang dibantu dengan orang-orang hebat di sekelilingnya sudah memperhitungkan itu semua. Lanjut dengan slide berikutnya. Keadaan mendesak, keadaan ekonomi dan ancaman inflasi. Tadi stagflasi sudah diuraikan secara jelas. Undang-undang tidak efektif seperti cacatnya Undang-Undang Ciptaker tahun 2020 dan kemudian sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.
dengan cacat-cacat yang diistilahkan dengan inkonstitusional bersyarat. Banyak yang harus dilakukan perubahan dalam kurun waktu 2 tahun. Keterbatasan waktu juga demikian, sehingga sebelum jatuh tempo 2 tahun itu, Presiden sudah melakukan perbaikan-perbaikan seperti yang diamarkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi, maka lahirlah peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tersebut. Lanjut. Biar nyaman Ibu moderator kita, saya sampai pada kesimpulan saja. Kalau nggak matanya ngelirik terus. Nah, kesimpulan. Ini bahasa ini akan saya olah sesempurna mungkin dan akan dikirim ke jurnal negara hukum di Badan Keahlian DPR RI nanti. Akan kami sempurnakan menjadi artikel, insya Allah. Pertama, Perpu secara materi sama dengan undang-undang, seperti yang sudah kami sampaikan tadi, tapi secara formil berbeda karena tidak dilibatkannya DPR RI. Yang kedua, kegentingan yang memaksa merupakan standar utama dalam penetapan suatu Perpu, meskipun ini debatable. Ukuran-ukurannya sangat tidak jelas, apalagi di mata orang awam yang dengan mudah diprovokasi oleh pihak-pihak yang lain. Frasa kegentingan yang memaksa tidak identik dengan makna keadaan bahaya yang diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya. Keempat, standar atau parameter dalam menjelaskan makna kegentingan yang memaksa untuk menguji kebutuhan mendesak suatu Perpu didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2009. Yang kelima, standar atau parameter kegentingan memaksa pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 138 tahun 2009 bersifat kumulatif. Jadi ketiga-tiganya itu harus terpenuhi. Dan yang terakhir, kalau tidak salah, sudah ada pihak-pihak yang mengajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Ini tempat yang seadil-adilnya. Bagaimana kemudian Mahkamah Konstitusi akan menguji kembali, kemudian memutuskan nasib dari Perpu yang baru dilahirkan oleh Presiden tersebut. Terima kasih atas atensinya. Di irian banyak burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.